Beruntungnya Guardiola Man City di atas angin, legenda Liverpool bisa tanpa Erling Haaland. Pep Guardiola menjadi pelatih yang beruntung lantaran skuad Manchester City kini bagaikan di atas angin. Terlebih dengan direkrutnya sang bintang Erling Haaland yang bekerja seperti mesin pencetak gol. Meski Erling Haaland begitu hebat, namun ada yang berpendapat bahwa tanpanya pun Manchester City akan tetap di atas angin. Hal ini diungkapkan oleh mantan pelatih sekaligus legenda Liverpool, Graeme Souness. Menurut Graeme Souness, Manchester City kondisinya bakal 11-12 seperti sekarang meski tanpa Erling Haaland. The Citizens kini memuncaki grup G dengan 4 kemenangan dan 2 seri dari 6 pertandingan. Saya rasa ini adalah tahunan City. Menurut saya, Haaland akan membuat mereka mendapat lebih banyak gol, entah laga apa yang mereka jalani. Apakah akan ada bedanya jika tanpa Haaland? Mungkin. Tapi menurut saya jika tanpa Haaland, City situasinya akan mirip-mirip dengan yang sekarang. Sterling sekarang terlihat tersesat di Chelsea. Kesalahan besar tinggalkan City? Mantan pemain Manchester City Micah Richards memberikan komentar mengenai performa Raheem Sterling di Chelsea. Richards menilai performa Sterling menurun di bawah juru taktik anyar Graham Potter. Setelah meraih sukses bersama Manchester City, Sterling memutuskan pindah ke Chelsea pada musim panas. Dia hengkang ke Stamford Bridge dengan biaya transfer sebesar 56,2 juta euro. Sampai sejauh ini, performa Sterling bersama klub barunya belum sesuai harapan. Pemain timnas Inggris tersebut baru 5 kali gol dan 2 assist dari 18 pertandingan di semua kompetisi. Sterling tidak dimainkan di posisi terbaiknya, yakni sebagai pemain sayap, tetapi dimainkan sebagai wingback oleh manajer anyar Chelsea Graham Potter. Saya masih menilai Raheem sangat tinggi, tetapi dia terlihat sedikit tersesat. Sepertinya dia sedikit frustasi dalam hal pengaturan Chelsea, dan secara taktis tidak tahu apa yang mereka ingin dia lakukan. Alasan dia begitu efektif di City adalah karena dia adalah bagian dari sistem yang bekerja. Dia tahu sistemnya dan dia menyesuaikannya karena lari yang dia lakukan persis seperti yang dibutuhkan tim. City juga bermain dengan cara yang sama, mendominasi bola dengan penguasaan bola 70-80% setiap minggu. Tetapi sekarang dia berada dalam tim yang sedang dalam masa transisi setelah berganti manajer dan tampaknya selalu mengubah formasi. Bernilai 17 triliun rupiah, Manchester City jadi klub termahal dalam sejarah sepak bola. Manchester City sukses menjadi klub yang paling mahal dalam sejarah sepak bola dunia. Saat ini Manchester City memiliki skuad yang bernilai 1 bilion pound sterling atau setara dengan 17 triliun rupiah. Dengan nilai tersebut, Manchester City sukses menggeser klub Prancis PSG. Dikutip dari Sport Bible, Manchester City menghabiskan dana senilai 125 miliar pound sterling atau sekitar 2 triliun rupiah untuk Erling Haaland, Calvin Phillips, Manuel Akanji, dan Sergio Gomez. Secara keseluruhan, Manchester City memiliki pengeluaran sebesar 354 miliar pound sterling atau setara dengan 6 triliun rupiah untuk gaji pemain. Terlepas dari pengeluaran mereka, City berhasil mendapat keuntungan 68 miliar pound sterling atau setara dengan 1 triliun rupiah dari transfer. Beberapa pemain City yang keluar diantaranya yakni Raheem Sterling, Gabriel Jesus, dan Alexander Zinchenko. CEO Manchester City, Ferran Soriano, mengaku bahwa klub mengalami pertumbuhan luar biasa selama 5 tahun terakhir. Selama 5 tahun terakhir, kami telah melihat pertumbuhan luar biasa dalam jumlah penggemar global kami. Di AS, tempat kami mengadakan tur pramusim, kami di musim panas 2022 sangat menggembirakan melihat jumlah penggemar yang luar biasa besar dengan memakai jersey biru di pertandingan kami. Kami melihat bagaimana basis penggemar internasional menikmati sepak bola City. Kami juga menjalankan bisnis transfer kami secara optimal, menyambut pemain baru dan melihat orang lain menghadapi tantangan baru, menghasilkan keuntungan penting bagi klub kami. Chelsea minta tolong ke Manchester City tutorial ngalahin Dortmund. Chelsea akan berhadapan dengan Borussia Dortmund pada babak 16 besar Liga Champions 2022-2023.
Karena ini pertemuan pertama kedua tim, Chelsea berencana minta bantuan Manchester City. Satu kekalahan yang dialami Dortmund diperoleh ketika bertamu ke markasnya Man City. Dortmund takluk 1-2. Kemudian di pertemuan kedua, Dortmund sukses menahan imbang Man City dengan skor 0-0. Entah bercanda atau tidak, Direktur Operasi Sepak Bola Chelsea David Barnard mengatakan akan meminta bantuan rekannya di Man City. Sebab Chelsea buta dengan kekuatan Dortmund. Bantuan dari Man City nantinya berupa tips dan saran saat mengalahkan Dortmund. Dengan begitu, Chelsea jadi punya modal untuk menghadapi di Borussia. Dortmund adalah salah satu tim yang belum pernah kami temui di Liga Champions. Jadi, kami sangat menantikan kesempatan itu. Man City pernah satu grup dengan mereka. Jadi, kami berharap akan berbicara dengan rekan kami di sana untuk mendapatkan saran mengenai Dortmund, kata dia dilansir dari Express. Hai guys, Mimin mau kasih info menarik nih buat kamu. Buat kamu yang mau beli jersey, yuk langsung saja ke Eleven Sport, karena Eleven Sport penjual jersey berkualitas dan pastinya ramah buat kantong kamu. Mulai dari jersey Liga Inggris, Liga Spanyol, jersey timnas, dan masih banyak lagi. Selain dijamin terlengkap, Eleven Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jebol deh. Beli jersey terlengkap hanya di Eleven Sport. Link pembelian ada di deskripsi ya.